Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pengajian kita, mari kita luruskan niat kita dulu sama-sama sebagaimana niat yang diajarkan oleh guru-guru saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'lima wa ta'alluma wa tadhkira wa tadhakkura wan naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita kirim Al-Fatihah kepada pengarang kitab supaya ilmu yang disampaikan oleh pengarang kitab ini sama seperti apa maksud pengarang kitab sehingga sampai kepada kita. Ila khususan ila Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Baijuri wa Syekh Alama Muhammad Al-Fudhali Azhari. Syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'. Kita lanjutkan pengajian kita pada malam ini. Sebelumnya kita membahas tentang sholawat. Sholawat itu ada yang datangnya dari Allah, yang maknanya Allah itu menciptakan kemuliaan untuk diri Nabi. Ada juga yang datang dari malaikat, ada juga yang datang dari manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha Allah wa malaikatahu dan malaikat yusholluna 'alan nabi. Allah bersolawat. Wa malaikatahu, malaikat juga bersolawat. Sebelumnya sudah dijelaskan solawat yang datang itu beda-beda. Sholawat dari Allah maknanya Allah menciptakan kemuliaan. Sholawat yang datang dari malaikat, dari manusia dan dari selain manusia, itu maknanya supaya kita minta kepada Allah tambahnya kemuliaan kepada diri Nabi. Ada juga sholawat yang datang dari selain manusia, kayak sebelumnya contohnya ceritanya Nabi Daud ketemu sama cacing. Cacing itu kalau dari siang diperintahkan sama Allah untuk sholawat sebanyak 10.000 kali. Kalau siang itu baca tahmid memuji Allah 10.000 kali, kalau malam itu baca sholawat 10.000 kali. Nah, sekarang lanjut ke pembahasan pada hari ini, masih berkaitan tentang sholawat. Sebenarnya kalau kita baca sholawat itu, Nabi dapat keuntungan atau tidak dari sholawat yang kita baca? Kalau seandainya kita sholawat dapat pahala untuk diri kita, sedangkan kita sekarang memanjatkan sholawat ke Nabi, Nabi dapat keuntungan apa enggak dari sholawat yang kita baca? Nah, di sini ada dua pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, satu pendapat mengatakan bahwasanya ketika kita bersolawat, maknanya kalau salawat dari manusia itu kita memohon tambahnya kemuliaan untuk Nabi. Ketika kita bersolawat, kata pendapat ulama yang satu,
ketika kita sholawat memintakan tambahnya kemuliaan kepada Nabi, Nabi ini sudah berada pada puncaknya kemuliaan. Jadi kalau kita baca sholawat nambahin kemuliaan, Nabi udah berada pada puncaknya kemuliaan. Ibaratnya kayak gelas ini airnya udah penuh, udah full. Nah terus ketika kita ucapin sholawat, ibaratnya kayak kita nuangin air lagi. Maka gelas yang tadi udah full, ketika dituangin air, yang ada malah airnya luber. Nah, Nabi itu sudah berada pada puncaknya kemuliaan. Kalau gelas sudah full, udah mentok, udah penuh. Maka ketika kita baca sholawat lagi, ibaratnya kayak nuangin air. Nah, lubernya itu kembali kepada orang yang bersolawat. Maka ketika kita bersolawat, nanti yang luber-lubernya itu jadi kepada orang yang baca sholawat tadi. Ini pendapat yang pertama yang mesti kita sampaikan kepada orang-orang. Nabi sudah berada pada puncaknya kemuliaan, sehingga ketika kita meminta untuk tambahnya kemuliaan, yang ada malah luber. Nah, lubernya ini jatuh kepada orang yang bersolawat. Ini pendapat yang satu yang mesti kita pahami dan kita sampaikan kepada orang lain. Ayo sholawat biar dapat keberkahan dari sholawat. Ini maksudnya. Nabi udah berada mentok, ketika kita sholawat, lubernya dapat ke orang yang sholawat. Maka ini kita sampaikan kepada orang lain. Kemudian yang kita pahami dari satu lagi pendapatnya para ulama, pendapat yang satunya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menjadikan kemuliaan Nabi tidak terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menjadikan kemuliaan Nabi tidak terbatas, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan kenikmatan surga tidak terbatas. Di surga itu, kalau dalam hadis, mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khotoro ala qalbi basar. Di surga itu nggak pernah keindahannya terlihat oleh mata. Ini mana yang indah, yang indah, yang indah. Surga itu jutaan kali lipat daripada apa yang pernah kita lihat. Wala nggak pernah kedengar sama apa yang telinga. Oh, di sana indah begini, begini, begini. Bukan surga kalau pernah kedengar sama telinga. Surga itu lebih dari apa yang pernah kita dengar. Bahkan kita gambar, oh nanti di surga tuh gambaran kita begini, 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 begini. Surga itu lebih indah daripada apa yang kita gambarkan. Contohnya, ketika kita mau di surga nanti orang makan pisang, maka makan satu pisang enak, pisangnya nggak pernah dirasakan di dunia sama sekali. Yang lebih enak makanan apapun nggak pernah dibanding di dunia ini. Pokoknya pisangnya aja itu lebih enak daripada apapun itu. Makan pisang satu, akhirnya selesai. Datang mau makan pisang lagi, maka pisang yang kedua ini lebih enak daripada pisang yang pertama. Nggak ada sama. Saya maunya pisang yang tadi, nggak ada. Di kenikmatan surga ini makin hari makin nambah terus sampai nggak ada batas. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan nikmat surga tidak terbatas, begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan kemuliaan Nabi ini juga tidak terbatas. Sehingga ketika kita membacakan sholawat, tetap sholawat ini menambah kemuliaan Nabi terus sampai tidak terbatas. Ini pendapatnya sebagian ulama yang satunya. Jadi pendapat ulama yang satunya, kalau kita baca sholawat, Nabi dapat keuntungan atau tidak? Kalau kita baca sholawat, maka Nabi udah berada pada puncak kemuliaan, maka ketika dituang kita baca sholawat, luber kepada orang yang sholawat. Tapi kalau pendapat yang satunya, nah Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan kenikmatan, mampu menciptakan kemuliaan Nabi tidak terbatas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan kenikmatan surga tidak terbatas. Jadi sholawat yang kita bacakan terus menambah kemuliaan Nabi sampai tidak terbatas. Nah, ini dari sesuatu yang kecil. Kita ini, sholawat kita itu adalah, kita ini banyak dosa, makhluk yang banyak salah. Kok kita bisa diizinkan sama Allah untuk sholawat? Maka kita ibaratnya kayak nyumbang sedikit aja untuk sesuatu yang mulia. Ibaratnya kayak orang pagi-pagi datang ke istana presiden, udah ngisi protokoler, kemudian sesuai sama protokol kesehatan apa segala macam, datang, mau ngapain kamu ke sini?
saya mau ngasih hadiah ke presiden. Apa? Nasi uduk. Pagi-pagi bawa sarapan nasi uduk. Maka kalau nasi uduk tadi diterima sama presiden, yang ada, maka ketika dia pulang itu dia bawa lebih dari nasi uduk. Karena yang dilihat itu bukan nasi uduknya, bukan sesuatu yang kecilnya itu, tapi di mana dia memuliakan, disitulah yang dia dilihat. Maka kalau diterima kok nasi uduknya, maka yang dia dapat itu akan lebih daripada apa yang dia bawa. Begitu juga sholawat. Sholawat kita nih cuma sekali, 2 kali, seminggu sekali. Bahkan kalau ada maulid aja baru kita sholawatan. Tapi sholawat yang kecil ini kita sandarkan kepada baginda Nabi yang begitu mulia. Maka kita harapkan, ya Allah, sholawat kita yang kecil ini semoga Engkau terima sehingga menjadikan keberkahan-keberkahan kepada kita banyak. Nah, yang namanya sholawat ini amalan yang begitu dahsyat. Setiap amalan itu punya syaratnya, apapun itu. Bahkan mesti punya wudu, mesti ngadep kiblat, mesti ini, mesti itu, mesti pakaian yang rapi, mesti tutup aurat. Setiap amalan apapun punya syarat yang kalau salah satu syaratnya nggak terpenuhi, maka ibadahnya nggak sah. Tapi cuman sholawat aja. Sholawat, orang baca sholawat, misalnya orang baca nggak punya wudhu misalnya, tetap dapat pahala, dapat keutamaannya. Misalnya orang sholawatannya, oh bukan sholawatan, nih di ada lomba, dia ikut lomba sholawatannya tetap dapat pahala. Apa enggak sholawatan di mic kencang-kencang supaya suaranya kedengaran bagus, tetap dapat pahala juga. Cuman sholawat aja yang ibadahnya itu, amalan-amalan yang lain punya syarat, sedangkan kalau sholawat tanpa syarat, dengan baca sholawat maka dapat pahala yang begitu banyak. Disebutkan dalam hadis yang sebagaimana sering kita dengar, laulaka ma khalaqtul aflaq. Ada riwayat yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi beserta isinya ini untuk Nabi. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Ini kalau bukan karena Nabi, kata Allah, kalau bukan karena engkau, maka nggak akan ada aku ciptakan dunia ini beserta isinya, nggak akan. Maka dunia sama isinya itu diciptakan sama Allah untuk baginda Nabi. Kemudian ditanya, engkau untuk siapa? Kata Nabi. Allah nanya ke Nabi, kalau dunia untuk kamu, kamu untuk siapa? Maka, ya Allah, aku tidak tahu, kata Nabi. Jawabnya Nabi. Maka dijawab sama Allah, engkau adalah untuk aku, untuk Allah. Nabi itu untuk Allah. Nah, sedangkan ditanya lagi, aku untuk siapa, kata Allah. Maka Nabi, ya Allah, aku tidak tahu, ya Allah. Dijawab sama Allah, aku adalah untuk orang yang bersolawat kepada engkau. Jadi dunia beserta isinya untuk Nabi, Nabi ini untuk Allah, Allah ini untuk orang yang membaca solawat kepada Nabi. Maksudnya gimana? Di antara mafhum hadisnya, ketika kita kok baca sholawat, maka hajat-hajat kita apapun itu insya Allah akan Allah tunaikan. Kita pengen sholawatan supaya hajat kita kabul, supaya proyek kita tembus, supaya ini kita apa segala macam, maka dengan sholawatan Allah akan bersama orang-orang yang membaca sholawat kepada Nabi, sehingga hajat-hajatnya orang yang sholawat, yang bersolawat itu akan Allah penuhi, akan Allah kabulkan. Kemudian wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Yang tadi sholawat, kemudian setelah sholawat yaitu wassalamu, salam. Artinya orang yang gak bersolawat kok gak dibarengin sama salam, ibaratnya kayak yatim, maka gak sempurna, kayak ada yang kurang gitu. Karena perintahnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Shollu alaihi, sholawatlah. Shollu alaihi disuruh sholawat, wasallimu dan baca salam. Jadi wassolatu wassalamu. Jadi nggak sholawat aja, nggak salam aja. Kalau sholawat aja bagus, tapi lebih bagus lagi kalau sama
salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli, sholawat wa sallim, dan salam. Jadi ada sholat, ada salam. Kalau sholawat aja itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau sama salam. Apa enggak ada yang sholawatan bunyinya assalamu alaika zainal anbiya, assalamu alaik. Itu salam doang tuh sholawatannya. Itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau sama sholawat. Maka kalau pendapat ulama sekarang, ulama mutaakhirin, baca sholawat aja kok nggak didampingin sama salam, atau salam aja nggak didampingin sama sholawat, itu nggak apa-apa. Baca sholawat boleh, lebih bagus lagi kalau tambahin salam. Begitu pula kalau baca salam aja boleh, lebih bagus lagi kalau baca sholawat. Tapi kalau menurut ulama dulu, ulama mutaqaddimin, mereka berpendapat bahwa makruh. Kok cuman baca sholawat aja nggak pakai salam, kok cuman salam aja nggak pakai sholawat, hukumnya makruh. Maka yang sempurnanya adalah wassalatu wassalamu, sholawat juga, salam juga. Salam itu artinya apa? Salam artinya meminta tambahnya keselamatan, meminta tambahnya keamanan untuk baginda Nabi. Jadi para nabi itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanamkan dalam hatinya keyakinan bahwasanya dalam dirinya itu ada rasa aman. Ditanamkan setiap nabi itu ada rasa aman. Kalau contohnya sekarang nih kayak jagoan dalam film. Jagoan dalam film dari awal tuh udah aman, dia ngerasa aman. Karena apa? Karena sutradara bilang dia jagoan. Maka mau berantem, mau gimana dia rasa aman aja karena dia ngerasa bahwasanya dia itu jagoan. Begitu juga bagi para nabi itu Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati mereka rasa aman. Kita baca salam itu adalah untuk mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala menambahkan rasa aman tadi. Jadi menambahkan rasa aman kepada para nabi. Tambahnya kapan? Tambahnya nanti ketika nanti di akhirat. Ketika nanti di padang mahsyar. Jadi nanti di akhirat ada riwayat yang mengatakan bahwa semua manusia berada dalam ketakutan. Semuanya dalam ketakutan. Sehingga para nabi juga berada dalam ketakutan. Nah, rasa aman yang ada tadi pada para nabi itu enggak seperti kayak sebelumnya. Rasa aman yang ada pada para nabi tadi dihilangkan sama Allah dan dimunculkan rasa takut. Jadi nabi di akhirat yang tadinya nggak punya rasa takut, yang tadinya ditanamkan rasa aman, nanti ketika di akhirat Allah munculkan rasa takut dan Allah hilangkan rasa aman tadi. Contohnya gini, misalnya di kelurahan, Pak Lurah lagi rapat, kemudian lurah ini marah kepada salah satu petugasnya, salah satu karyawannya. Nah, ada petugasnya dimarahin, satu aja. Maka satu ruangan itu semuanya dalam ketakutan. Ngeri nih, karena Pak Lurah marah, tapi marahnya padahal cuma ke satu orang aja, bukan ke semuanya. Yang lain gak ikut salah padahal, tapi rasa takutnya itu juga sampai kepada mereka. Nggak ada kok ceritanya lurah marah walaupun ke satu orang, yang lain diketawain, rusuk, rasain, emang enak. Nggak ada rasa kayak gitu. Semuanya pada khawatir gitu, nih takut ini. Nah, di akhirat juga kayak gitu. Nanti di akhirat takutnya ini karena azab nanti ditampakkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua orang menyaksikan adanya azab yang pedih yang ditampakkan sama Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya berada dalam ketakutan gimana nasibnya masing-masing. Para nabi yang tadinya ada rasa aman dihilangkan sama Allah, kemudian ditenggelamkan sehingga dimunculkan rasa takut. Jadi rasa amannya tadi sampai saking takutnya sampai muncul rasa takut.
Contohnya ketika perang Badar. Dulu ketika Nabi perang Badar, pas perang Badar itu jumlah pasukan Islam ada 313 orang. Sedangkan jumlah pasukan kafir ini sampai 1000 orang. 3 kali lipatnya. Pasukan Islam di senjatanya ini cuma seadanya. Sedangkan kalau orang kafir ini full senjata, senjatanya penuh, pokoknya lengkap kayak gitu. Maka apa? Ketika malam hari Nabi ini munajat sama Allah, nangis, doa sama Allah, minta supaya Allah Subhanahu wa taala menangkan umat Islam ketika besok perang. Nabi nangis, Nabi munajat semalaman suntuk, doa minta sama Allah untuk supaya besok dimenangkan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar datang ke Nabi. Nabi, udah tenang aja. Allah Subhanahu wa taala udah janji sama kita. Allah Subhanahu wa taala udah janji sama kita bahwasanya besok kita menang. Udah Nabi tenang aja, nggak usah nangis-nangis kayak gini, nggak usah sampai ini. Udah Allah udah janji besok kita pasti menang. Tapi Nabi nangis. Kalau seandainya kita lihat dari potongan cerita ini, kira-kira tinggian mana antara imannya Nabi sama imannya Abu Bakar? Ya, Nabi ini nangis-nangis minta sama Allah, minta supaya besok dimenangkan. Tapi Abu Bakar, udah tenang, besok udah janji Allah nih Nabi, kita pasti bakalan menang. Abu Bakar ini berhenti pada janji Allah. Maka ketika ada janji Allah, Abu Bakar berhenti, mentok di situ, yakin sama janjinya Allah. Nah, Nabi ini melebihi di atas itu, yakin pada jaiznya Allah. Maksudnya gimana? Allah Subhanahu wa taala mampu, Allah Subhanahu wa taala berkuasa menjadikan apapun itu. Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan orang Islam masuk ke neraka, Allah Subhanahu wa taala mampu, jaiznya Allah. Siapa yang mau komen? Siapa yang mau ganggu gugat keputusannya Allah? Mau demo gitu, nggak ada, nggak bisa. Nah, begitu juga Nabi ini makomnya bukan di atas pas pada janji, tapi Nabi atas jaiznya Allah. Maka Allah walaupun sudah janji, tapi Allah Subhanahu wa taala punya yang di atasnya itu sifat jaiz. Nah, sifat jaiznya Allah, nah Nabi sampai di atas makom itu. Maka nanti ketika di akhirat, ketika kita mengucapkan salam di dunia ini supaya Allah Subhanahu wa taala menambahkan rasa aman nanti ketika di akhirat. Maka ketika di akhirat semuanya orang pada ketakutan, yaitu ketika kita berada di padang mahsyar. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya di padang mahsyar itu adalah kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala marah dengan semarah-marahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan matahari ini berada sejengkal dari kepala. Terus berdiri nunggu di padang mahsyar dengan ketakutan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan marah, matahari dalam keadaan begitu dekat. Akhirnya orang-orang pada bercucuran sampai keringatnya, sampai ada riwayat yang mengatakan keringatnya ini sampai ke semata kakinya dia, nenggelemin dia sampai semata kaki. Ada yang bilang orang keringetan ini sampai tenggelemin dia sampai ke betisnya dia. Bahkan ada yang sampai lehernya dia nenggelem keringatnya. Saking panasnya, saking takut. Tapi ada hadis juga yang mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan naungi. Ketika orang pada panas-panas gitu, akan Allah tolong, akan Allah naungi pada orang-orang yang dalam 7 golongan ini. Jadi pas orang-orang pada kepanasan, orang-orang pada keringetan, nanti ada 7 golongan nanti di padang mahsyar itu yang Allah selamatkan, Allah naungi dengan naungannya. Siapa aja itu? Yang pertama al-imam al-adil. Yang pertama imam, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil nanti diselamatkan sama Allah. Kemudian yang kedua syabun nasya'afi ibadatillah. Pemuda yang dari kecil tumbuh sampai dewasa, ini isinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecilnya itu dia emang dididik buat ibadah terus sampai gedenya. Kemudian yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang yang hatinya ini terpaut terus sama masjid. Dia baru pulang, ingat ya Allah pengen ke masjid lagi. Hatinya ini terpaut sama masjid. Maka
orang yang hatinya terpaut sama masjid, nanti ketika di akhirat waktunya orang-orang kepanasan, nanti dia akan dapat naungan dari Allah, di mana orang-orang nggak dapat naungan. Kemudian yang keempat, rajulani tahaba fillah ijtama'a ala dzalik wa tafarraqa alaih. Ada dua orang yang saling mencintai, tapi mereka mencintai karena Allah, mereka ketemu sama Allah dan berpisah karena Allah. Kemudian yang kelima, rajulun talabat humra'atun datu mangsobin wa jamal faqala inni akhafullah. Kemudian yang kelima, seorang laki-laki yang digoda seorang perempuan yang memiliki kecantikan, yang memiliki nasab. Kemudian ketika digoda sama perempuan, dia bilang inni akhafullah, sesungguhnya aku takut sama Allah. Kayak ceritanya Nabi Yusuf saat digoda sama Siti Zulaikha, inni akhafullah, saya takut sama Allah, saya nggak mau. Itu maka juga termasuk golongan. Kemudian yang keenam, rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'rifa yamishimalahu ma tunfiqu yaminu. Golongan yang keenam adalah orang yang infak, sedekah secara sembunyi-sembunyi, sehingga dia nggak tahu, tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Orang yang sedekah sembunyi-sembunyi juga dapat naungannya Allah nanti di padang mahsyar. Yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang berada dalam sepi, dia sepi-sepi sendirian, kemudian zikir kepada Allah, akhirnya netes air mata karena takut kepada Allah. Diam-diam sendirian mikir zikir sama Allah, akhirnya nangis. Itu juga termasuk orang yang dinaungi sama Allah. Nah, orang-orang yang ini nanti di padang mahsyar nanti akan dapat naungan sama Allah, di mana orang-orang yang lain pada nggak dapat naungan. Jadi di padang mahsyar semuanya pada dalam ketakutan semuanya. Akhirnya orang-orang pada datang. Ada riwayat lain yang mengatakan ada orang-orang datang ke Nabi Adam. Datang ke Nabi Adam, minta, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Engkau ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat untuk bersujud kepada engkau. Sekarang coba minta syafaat kepada Allah. Ini kita nih digantung kayak gini nih, Allah marah kayak gini, kenapa? Apa yang terjadi nih engkau minta sama Allah? Akhirnya kata Nabi Adam apa? Maaf, aku nggak berhak atas itu. Coba kamu datang minta sama Nabi Nuh. Akhirnya orang-orang datang ke Nabi Nuh. Datang ke Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, ini engkau ini adalah hamba yang dipuji sama Allah sebagai hamba yang banyak bersyukur. Coba minta sama Allah apa yang terjadi ini, minta syafaat. Akhirnya datang ke Nabi Nuh, oh ini aku nggak pantas buat ini. Coba kamu datang ke Nabi Musa, ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga kayak gitu. Allah ini dalam keadaan marah, yang semarah-marahnya saya nggak bisa ini nih. Kamu coba datang ke Nabi Musa. Jawaban Nabi Musa juga kayak gitu. Coba kamu datang ke Nabi Isa. Jawaban Nabi Isa juga kayak gitu. Akhirnya coba kamu datang ke Nabi Muhammad. Datang ke Nabi Muhammad. Akhirnya analaha, oh ini bagianku, ini bagianku. Akhirnya Nabi doa di padang mahsyar, Nabi diilhami doa, Nabi sujud sama Allah di bawah arasy, kemudian Nabi doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pada saat itu, nggak pernah diajarkan sebelumnya. Nabi memuji-muji Allah, akhirnya sampai pujian-pujian Nabi itu diterima. Kemudian ya Muhammad irfa ra'sak, angkat kepalamu, was'al tu'to, maka kamu minta apa? Nanti permintaan kamu akan dikabulkan. Wasfi itu syafaatilah, akhirnya kamu disyafaati. Akhirnya ketika itu baru padang mahsyar selesai, dalam akhirnya keputusan mana manusia masuk ke surga, mana manusia masuk ke neraka. Nah, kita baca salam supaya nanti ketika dalam keadaan genting seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan rasa aman nanti ketika di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.